berubah, pendidikan aja nggak jelas mulu, ya yang ada hubungannya sama tambang dan wilayah strategis tentu bisa berubah-berubah. Atau memang ada, ini kan sebenarnya kan terkait ini kan ada kementerian aja kan, lintas kementerian ya, atau mungkin jangan kementerian deh, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap satu wilayah bisa dieksplorasi itu kan ada hubungannya sama ESDM, ada hubungannya sama KLHK, ada hubungannya sama gubernur atau kepala daerah. Nah, setiap ini punya surat yang menandakan ABC, nah itu surat tumpang tindih. Jadi mungkin ini terlalu sederhana juga dalam gue memahami ya, tapi intinya adalah ada kebingungan akan, jadi sebenarnya wilayah ini tuh wilayah apa ya, gitu kurang lebihnya. Dan tentu tidak menutup kemungkinan ada tangan-tangan salah yang membuat eksplorasi itu bisa terjadi. Nah, mudah dengan kita berpendapat udah pasti tuh, pasti ada yang disuap, pasti apa yang segala macam, tapi kan penonton silakan pengennya kan adil sejak dalam pikiran. Kita tahu aja dulu pilihan-pilihannya apa sebelum kita menentukan mana yang beneran terjadi. Bagaimanapun, berhentinya 4 yang ada di dalam wilayah geopark itu sebenarnya harus diacungi jempol. Walaupun acungi jempolnya bukan ke Pak Bahlil, tapi kepada masyarakat publik sipil yang meramaikan. Banyak orang akan bilang, ini kalau nggak no viral no justice, kalau nggak kita viralin, mungkin dieksplorasi terus. Mari kita ngomong itu tidak dengan sentimen negatif, tapi dengan sentimen positif bahwa untung kita masih bisa kayak gitu. Negara-negara lain, publik yang mau ngomong apa juga nggak kejadian apa-apa. Nah, jadi apresiasi terbesar harus diberikan kepada masyarakat sipil yang menyadari, menemukan, dan meramaikan. Baik itu Greenpeace ataupun lo yang ikut meramaikan di dunia maya. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan terjadi setelah itu? Penyelidikan macam apa yang akan dilakukan? Penegakan hukum seperti apa yang akan terjadi? Karena kita tahu, ya berangkat dari Harvey Muiz dan kawan-kawan, semua yang ada kaitannya sama penambangan ini, atau energi dan mineral, itu tentu sudah membuat kita parno dan deg-degan akan adanya praktek korupsi yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, kalau lu perhatiin, dan ini adalah bagian kedua dari sila yang pengen gue sorot, kalau lu perhatiin, sebenarnya kan yang meramaikan ini tuh ada beberapa pihak. Satu, ada orang yang peduli lingkungan. Satu, ada orang yang, dan lu bisa kelihatan faktanya di sosmed, yang peduli sama masyarakat Papua. Dan ada yang menurut gua, emang apapun yang rezim Prabowo lakukan, salah. Dibagi 3 kelompok. Tiga-tiganya benar sebenarnya, bukan tiga-tiganya benar. Tiga-tiganya sah saja, orang boleh kayak gitu. Yang anti Prabowo, pokoknya Prabowo pasti salah. Ini yang paling gua khawatirkan, karena gua takut dalam rangka dia benci sama Prabowo, apapun informasi yang tidak mendukung narasinya itu dia buang. Ini yang menurut gue berbahaya. Ini yang menurut gue nggak boleh. Fakta-fakta yang sebenarnya adalah fakta yang benar, dianggap itu fakta bohong atau fakta salah. Karena tidak mendukung narasinya dia. Ini sesuatu yang kita harus hati-hatiin. Karena kita yang tidak jadi bagian dari 3 kelompok itu kan melihat semua opini orang itu. Kita ngeliat di sosial media, kita nonton. Lalu, tergantung seperti apa algoritma kita dan seperti apa gelembung bias kita, bisa jadi yang lebih terpapar ke kita itu adalah opini-opini yang si orang yang penting Prabowo salah. Gue takutnya kita jadi ikut percaya sama omongan dia, bahwa hal-hal dan fakta-fakta yang benar tuh dia tuduh jadi salah. Nah, ini yang gue nggak pengen terjadi. Intinya kan kita semua kritis sama pemerintah, sewajarnya. Gue juga kritis sama pemerintah, sewajarnya, karena kita bayar pajak, kita ikut milih, kita peduli. Itu aja cukup untuk jadi syarat kita peduli sama Indonesia. Cuman tidak berarti apapun yang pemerintah lakukan itu salah. Tidak berarti semua yang Prabowo lakukan itu salah. Belum tentu itu. Justru kita nggak boleh jadi masyarakat seperti itu. Kritis itu punya syarat dasar, adil. Yang berarti, lu nggak bisa kritis ke arah A, terus B jadi nggak kritis karena lu suka. Lu harus kritis ke arah B juga. Nah, dalam rangka mencoba untuk adil, pastiin kita punya informasi yang lengkap. Karena ada banyak orang-orang yang ngaku-ngaku peduli Papua, tapi sebenarnya mah enggak gitu. Dia hanya menggunakan peduli Papua sebagai tabir yang menutup bahwa sebenarnya gue membenci aja sama Prabowo, atau bahkan benci sama Jokowi gitu misalnya, karena mereka satu koalisi. Dan ini yang tidak boleh dilakukan gitu, karena yang bikin gue agak lama untuk beropini soal ini adalah karena gue tuh lama berpikir apakah gue punya hak untuk berpendapat soal ini kalau kaitannya dengan masyarakat Papua. Kalau kaitannya sama lingkungan, mungkin kita punya hak. Tapi itu pun, opini kita terhadap ini tuh harus dengan kesadaran, emang apa yang boleh dieksplorasi, apa yang nggak boleh dieksplorasi. Kayak pernyataannya Ibu Siti Nurbaya, Menteri KLHK, waktu itu, yang kontroversi. Dia kan pernah bilang, tuanya sendiri. Bahkan dia harus keluar negeri, tapi dipulihkan oleh Jokowi. Tidak mudah. Dikembalikan dia sebagai jenderal, malah dijadikan dia sebagai Menhankam. Itu kan sesuatu yang luar biasa, yang tidak mudah untuk dihilangkan begitu saja. Kok amatan saya ya, kemungkinan Pak Prabowo sedikit tidak tersandra, kecuali satu persatu pembantu-pembantu yang ada di kabinetnya ini
dilengserkan satu persatu secara bertahap. Ya mungkin tidak bisa sekaligus, tidak bisa seperti Bang SDM bilang harus memang langsung dibersihkan, tidak akan mungkin bisa. Ah, fungsi bersih. Yang jelas rezim sebelumnya itu selangkah lebih maju, Bang. Macam Michael Yamaha. saya ingat ceramah apa ya, almarhum Ustadz Yahya Waloni ya, yang baru meninggal kemarin. Apa kata beliau sebelum meninggal itu? Saya curiga 70% pejabat kita adalah orang-orang yang munafik, yang memang semua punya catatan dosanya yang dipegang oleh tuannya sekarang ini. Bisa jadi itu tidak bisa dipungkiri, bisa jadi. Dengan hasil alam yang melimpah di Indonesia sampai sekarang hampir 80 tahun kita merdeka, tapi rakyatnya masih morat-marit. Hasil alam Aceh saja, PT Arun sama Asa Merah itu bisa memakmurkan seluruh Indonesia. Sudah sekian ratus tahun diambil. Tapi apa hasilnya? Jangankan rakyat Indonesia lainnya, rakyat Aceh saja yang di sekitaran hidup di lingkaran mobil oil, PT Arun, bahkan sekarang Medco. Kalau memang ada masalah di sekitar itu, mereka yang menjadi korban, tapi hasilnya mereka minim yang mereka terima. Kenapa ya? Karena pejabat-pejabat kita ini yang memang mental korup sampai sekarang ini. Dan itu dipegang oleh pimpinannya, bukan sebagai tindakan untuk membalas mereka, tapi tindakan ketika mereka tidak patuh kepada pimpinannya. Catatan dosa itu disimpan oleh mereka untuk menekan supaya mereka ini ikut semua. Jadi padahal kita semua mungkin saya rasa kita cinta terhadap Indonesia karena kita udah lama kita tinggal di negara ini ya. Tapi dengan polemik yang terjadi kita sebagai masyarakat kita merasakan kita yang kena dampaknya dari mereka yang buat, kita yang kena. Ya, kenapa negara kita ini tidak pernah berubah, tidak pernah berinovasi, tidak pernah membuat hilirisasi. Jadi hilirisasi itu saya rasa sangat perlu. Itu kan dia kan transformasi ekonomi dari bahan mentah menjadi bahan yang bernilai tinggi. Nah, padahal sumber daya alam kita sangat kaya, ya. Hasil alam kita, sumber daya alam kita sangat kaya. Tapi sumber daya manusianya ini yang ada di Indonesia ini tidak bisa mengelola, tidak bisa menciptakan sebuah produk, tidak bisa memproduksi dari hasil alam kita kembangkan sendiri dan kita bisa menjadi pasar bagi negara orang. Kita bisa menjual ke negara orang, mendapatkan income yang besar. Tapi sekarang kan kita kan cuma kirim bahan baku, setelah jadi dibuat sama negara luar kita membeli dengan harga mahal. Tapi kalau kita bisa membuat sendiri, semua sini terbentuk tenaga kerja orang kita, ya, semua terbentuk, lapangan pekerjaan terbuka, pengangguran berkurang. Ini kita semua tamat kuliah, tamat sekolah, meraba-raba, nggak tahu kemana. Yang pertama kita kurangnya peluang kerja, dan yang kedua kita sebagai pelajar atau mahasiswa ini kurang ilmu dengan sistem yang kita belajar di Indonesia nih, kurang skill, kurang kemampuan, kapasitas sumber daya kurikulum kita belajar ini sangat rendah. Jadi kuliah nih Bang sepertinya mengurangi angka pengangguran aja Bang. Jadi kita setelah yang kuliah ini saat orang ini wisuda, orang ini menambah lagi persentase angka pengangguran yang ada di Indonesia. Karena apa? Iyalah, kuliah itu berarti kan mengurangi angka pengangguran lebih cepat aja sebenarnya. Jadi kan 4 tahun lagi kan kuliah kan berarti kan masih kuliah bukan pengangguran kan gitu Bang. Jadi 4 tahun lagi bukan kuliah, bukan pengangguran, dia kuliah. Jadi itu aja. Jadi kita itu sepertinya kuliah itu untuk memperpanjang supaya nggak kelihatan banyak pengangguran saja kayaknya. Untuk menunda Bang, menunda pengangguran. Menunda pengangguran. Gitu. Karena dia setelah selesai kuliah, setelah lulus wisuda, dia menjadi pengangguran lagi karena harus mencari kerja, iya kan? Iya. Jadi kalau dia hanya SMA sederajat kan cepat banget ini penganggurannya banyak kan gitu.
Jadi akhirnya makanya dikuliahkan, kuliah. Jadi akhirnya kan 4 tahun lagi baru gitu. MZH, kalian nggak usah kaji orang. Lah ini negara demokrasi, aneh-aneh aja ya. Hah? Kau tuh yang ngapain ngurusin kami gitu loh. MZH. Ngapain pula kau yang ngurusin kami? Kami di sini santai-santai kok sambil ngopi. Ya? Di sini ini pengusaha semua. Ada pengusaha dedak basah, ada pengusaha balok kaleng. Kau lah yang repot ngurusin kami di sini. Aneh-aneh aja kau. Ya. Ada yang pengusaha kerupuk jalin, ada pengusaha tempe di sini. Lulus kuliah nggak punya skill, ya itu tadi karena bayar mahal, jadi orang nggak sempat lagi dia mau cari skill. Makanya kan karena sambil kerja dia, kecenderungan di tempat kita orang kuliah ujung-ujungnya arahnya harus menjadi PNS, kan tujuannya arahnya rata-rata itu. Iya. Tapi kita lihat di Malaysia, saya pernah di Malaysia sekitar 3 tahun dari 2006 sampai 2009. Itu di sana mereka yang kuliah menggunakan beasiswa harus bekerja kepada negara. Ketika mereka tidak mau bekerja kepada negara, kalau mungkin di tempat kita setara dengan STPDN ataupun STAN ya dulu ya, yang memang mereka dari yang bekerja sudah digaji. Yang nggak enaknya lagi, yang kuliah gajinya 6 juta 7 juta di Indonesia. Yang nggak kuliah ya gajinya di luar negeri sana, kerja jadi ngomong jadi babu orang, itu kerjanya 15 juta, 20 juta, 25 juta gajinya. Kan aneh-aneh gitu. Benar. Benar karena gini, di Malaysia itu SD nggak tamat gajinya 15 juta, 20 juta, 25 juta. Nah kita S1, enak S1, ini S2 lagi tukang sapu di pelabuhan. S2. Di Malaysia itu orang yang dikuliahkan sama negara wajib bekerja kepada negara. Ketika mereka tidak mau bekerja wajib membayar kembali uang negara. Betul. Jadi rakyatnya itu dipaksa untuk bekerja kepada negara karena mereka pada dasarnya ketika mereka selesai pendidikan mereka tidak mau bekerja kepada negara. Seperti yang abang bilang tadi, gaji di luar itu sebagai kontraktor aja, kontraktor worker kok sebutan orang itu lebih tinggi daripada bekerja kepada negara. Lah di kita orang tadi kita kerja S2 kerja jadi tukang sapu di pelabuhan. Itulah dia. Kan? Yang nggak tamat SD atau yang hanya tamatan SD saja keluar negeri dia jadi TKW, jadi TKI gajinya 15 juta, 20 juta, 25 juta. Kan gitu. Beban negara kau katanya. Kau bilang pula beban negara, aku ini pengusaha dedak basah. Kau nggak nengok akunku Koloni, kau tuh kadang-kadang aneh-aneh aja kau tuh. Kau tengoklah akunku nih. Disuruh pindah negara katanya. Bang Koloni, kalau saya mungkin bukan disuruh pindah negara, kami malah pernah minta pindah dari Indonesia. Tapi Indonesianya nggak ngasih sampai sekarang, Bang. Kami nggak usah pindah negara. Aceh dari dulu memang udah minta pisah dari Indonesia. Tapi Indonesia sampai sekarang nggak ngasih kami keluar dari Indonesia. Yang pindah negara itu Koloni nih yang pindahlah negara. Bikin nyemain aja di negara. Kau giliran menang ikut menang, giliran kalah kau masih menang. Inilah penjajah namanya. Kayak koloni nih, namanya aja udah koloni. Koloni berarti kan penjajah dia nih. Gerombolan itu loh. Otaknya mau ikut menang aja tuh, ya kan? Kalau dulu zaman dulu dia dekat sama orang Belanda jelek-jelekin orang Indonesia, dekat orang Indonesia nanti jelek-jelekin Belanda, kayak gitulah. Penting dia kenyang perutnya. Koloni bahasa kau itu bahaya. Kalau kau sebutkan itu kepada orang lain mungkin aman, tapi ketika kau sebutkan itu suruh pindah negara sama orang Papua, Ambon, Aceh. Memang dari dulu orang Aceh sama Papua itu minta pindah negara, minta pisah negara malah. Ini kayak mana nih solusinya abang-abang? Nih Bang Tifo nih tanya nih solusinya kayak mana nih? Ya seharusnya diberhentikan supaya tidak terjadi terjadi analisa jelek kepada Bapak Presiden juga.
Jadi kalau ada analisa jelek kepada Bapak Presiden, bahwasanya ini nggak mungkin Bapak Presiden nggak mengetahui karena Bapak Presiden masih melindungi yang salah ini. Kira-kira gitu. Kalau memang salah, kenapa tidak diberhentikan? Kan begitu. Benar. Seharusnya ya memang Pak Tito ini diberhentikan. Tapi saya sebagai warga Aceh, saya tetap mengapresiasi tindakan Pak Prabowo. Karena 2 hari sebelumnya Pak Prabowo meminta izin berarti 1 minggu. Ketika beliau pulang dari luar negeri langsung diselesaikan masalah Aceh dan Sumut ini. Tapi buktinya 1 hari menjelang setelah itu dari luar negeri beliau buat live streaming bersama dengan rapat tertutup dengan para menteri dan jajarannya. Masalah ini diselesaikan. Itu saya rasa tindakan yang cepat tanggap ya, mungkin karena melihat dengan keadaan-keadaan yang ada di Aceh dan Sumatera saat ini. Itu harus diapresiasi juga. Walaupun sama, saya sependapat dengan teman-teman yang lain bahwa seharusnya Pak Tito ini tidak boleh dipertahankan. Kalau memang Pak Prabowo memikirkan untuk rakyat 5 tahun ke depan, Tito ini harus dipecat seharusnya. Karena kasus KM50 itu masih menyandra dia, yang sampai sekarang belum ada kejelasan hukum. Ditambah lagi dengan masalah Aceh ini udah ada lagi 13 pulau. Bermasalah lagi di antara Jawa Timur dengan Trenggalek ya kalau nggak salah saya. Belum lagi Raja Ampat, walaupun sampai sekarang baru dihentikan. Ini semua akan menjadi bom waktu bagi Pak Prabowo. Energi dia tidak akan dipakai untuk menyejahterakan rakyat, malah dipakai untuk membenahi masalah-masalah yang mereka timbulkan. Kemarin masalah PIK 2, masalah pagar bambu di laut. Sudah Presiden harus turun tangan sendiri. Sekarang muncul lagi Aceh. Habis ini mana lagi? Pagar bambunya udah kelar Bang, tapi ada tanggul udah bisa lewat truk sekarang Bang. Makanya saya bilang dalam setahun ini otomatis kan Pak Prabowo bukan memikirkan rakyat. Dia mau menyelesaikan masalah yang diciptakan oleh menteri-menterinya. Kemarin Menteri Kelautan yang buat masalah. Ini sekarang dibuat sama Kemendagri. Selanjutnya siapa lagi kita nggak tahu. Menciptakan kegaduhan tuh Presiden Prabowo sendiri, Bang. Karena dia